Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas CBT IPS ya, tematik IPS tema 1. Kita akan bahas soal CBT IPS yang sudah kalian kerjakan di CBT hari sebelumnya. Oke, ada 15 soal, semua soalnya sangat mudah ya. Semuanya rata-rata nilainya bagus semua. Kita bahas agar lebih paham ya, agar lebih tahu jawabannya. Oke, ini soal pertama. Di bawah ini yang merupakan pulau terbesar di Indonesia adalah ada dua yang disebutkan di Steve optionnya. Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, NTT, Maluku, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Jawaban yang benar adalah yang B, Kalimantan dan Papua ya, di antara option yang ini ya. Nah, Kalimantan, Pulau Kalimantan ini kan, ini Pulau Papua yang ini. Kalau ada Kepulauan Riau di sini kecil banget ya, Kepulauan Riau, terus NTT di sini, Maluku di sini kecil ya. Itu ada pulau-pulau kecil. Oke, itu yang jawaban soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, daerah yang ditunjuk panah adalah pulau. Ada Sumatera, Riau, Maluku, Sulawesi. Jawaban yang benar adalah yang D, Pulau Sulawesi ya. Nah, yang ini nih, Pulau Sulawesi di sini. Ini Pulau Sulawesi ya. Kemudian soal yang ketiga. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan atau laut ya, dan memiliki banyak pulau sehingga Indonesia sering disebut sebagai negara negara agraris, maritim, perintis. Oke, sesuai dengan apa yang telah kita pelajari bahwa wilayah Indonesia itu lebih banyak atau lebih besar pada wilayah air ya, pelautan. Jadi disebutnya negara, jawabannya yang C, negara maritim, yaitu kelautan. Banyak jenis-jenis ikan ya. Jadi banyak pekerjaan profesinya sebagai nelayan juga ada di sebagian pulau ya. Itulah Indonesia. Kemudian soal nomor 4. Pulau di Indonesia yang memiliki perbatasan daratan dengan negara lain adalah A. Kalimantan, B. Sulawesi, C. Jawa, D. Aceh. Jawaban yang benar adalah yang A ya, Kalimantan. Nah, Indonesia itu punya dua pulau yang mempunyai perbatasan daratan. Yang pertama itu adalah Pulau Kalimantan ya. Yang kedua itu adalah Pulau Papua dengan Papua Nugini ya, dengan negara Papua Nugini. Di sini ada perbatasan, di sini perbatasan daratan ya. Nah, kalau pulau-pulau lain ini perbatasannya laut semua ya. Ada Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, perbatasannya laut semua. Hanya dua saja, Pulau Kalimantan dan Pulau Papua yang memiliki perbatasan daratan. Ada juga di sini yang dengan Brunei ya, negara Brunei. Ini di sini perbatasan daratannya. Tuh ya. Kemudian soal nomor 5. Letak geografis negara Indonesia berada di antara dua benua, yaitu A. Asia dan Amerika, B. Australia dan Eropa, C. Asia dan Afrika, D. Asia dan Australia. Jawaban yang benar adalah yang D, Asia dan Australia. Ya, sesuai dengan peta ya. Ini adalah benua Australia, ini adalah benua Asia. Jadi dihimpit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kalau Amerika kan jauh di sini ya. Di sini Amerika, sini Eropa ya. Ini jauh ya, tidak dihimpit oleh benua itu. Itu ya. Kemudian soal nomor 6. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, pulau Indonesia yang dengan jumlah penduduk yang paling tinggi adalah, nih mana nih keterangannya ya, yang paling banyak penduduknya sesuai yang telah kita pelajari pada buku ya, bahwa wilayah pulau yang memiliki penduduk paling banyak adalah Pulau Jawa ya. Jawabannya yang B, Pulau Jawa. Itu ya. Soal nomor 7. Ketampakan alam di Indonesia yang memiliki wilayah paling luas. Nah, seperti yang kita lihat pada map ya, kalau misalkan wilayah Indonesia itu memiliki luas
air atau luas laut yang paling banyak ya. Jadi jawabannya yang C, laut ya. Kemudian soal nomor 8. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, suku bangsa tersebut berasal dari, nah ini tarian ya, tarian dari mana ini? Kayak kita lihat kalau ada bangunan seperti ini kita lihat langsung ingat daerah mana ya. Aceh, Palembang, Maluku, Bali. Jawabannya yang D, Bali ya. Ini Bali. Yang ini tarian khas Bali atau suku Bali. Suku bangsa ya, Bali. Kemudian nomor 9 ya. Peta penyebaran agama Islam ya. Ini peta penyebaran agama di Indonesia. Berdasarkan gambar di atas, daerah yang ditunjukkan oleh panah mayoritas penduduknya menganut agama apa? Nah, di Indonesia itu ada beberapa agama yang dilegalkan oleh pemerintah ya. Nah, ini jawabannya yang mana? A. Islam tradisional, B. Buddha, C. Protestan, D. Islam modern. Nah, jawabannya yang benar adalah yang C. Protestan ya. Ini daerah Papua ini mayoritasnya beragama Kristen Protestan. Selanjutnya nomor 10 ya. Nomor 10. Berikut yang merupakan penampakan alam buatan. Ada A. Sawah, B. Laut, C. Pegunungan, D. Pantai. Penampakan alam buatan ya, berarti yang dibuat oleh manusia. Kalau sawah, iya, sawah kan dibuat sama manusia. Laut dibuat nggak sama manusia? Pegunungan dibuat nggak sama manusia? Pantai dibuat nggak? Enggak ya, berarti jawabannya yang A, sawah. Tuh, soal nomor 11. Kenampakan alam buatan adalah kenampakan alam yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut adalah macam-macam kenampakan alam buatan, kecuali yang bukan kenampakan alam buatan yang mana ya. Waduk atau bendungan. Ini bendungan pasti dibuat sama manusia ya. Pelabuhan dibuat sama manusia. Bukit enggak ya. Pemukiman, tempat tinggal ya, perumahan itu dibuat sama manusia. Berarti jawabannya yang C, bukit ya. Bukit itu adalah hamparan luas di dataran tinggi, itu namanya bukit ya. Kemudian soal nomor 12. Nah, ada 4 gambar nih. Berdasarkan gambar di atas, kenampakan alam buatan ditunjukkan oleh nomor 1 ini sawah ya. Nomor 1 sawah, pesawahan. Nomor 2 gunung, nomor 3 ini bandara, nomor 4 ini pantai. Nah, nomor berapa saja yang kenampakan alam buatan? Nomor 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Berarti jawabannya yang C. Tuh ya, nomor 13 selanjutnya. Nah, berdasarkan gambar di atas, Indonesia berada pada iklim ini peta Indonesia ya, peta Indonesia di sini. Wilayah Indonesia daerah tengah ya, di antar tengah-tengah bumi. A. Kutub, B. Tropis, C. Subtropis, D. Sedang. Nah, kalau kutub ini antara kutub utara dan selatan ya. Kutub di bawah dan atas ini kutub namanya, iklim kutub. Nah, ini kalau yang ini subtropis. Yang tengah ini yang biru ini subtropis. Kalau yang ini sedang, yang biru ini sedang, yang hijau ini subtropis, yang ini tropis. Berarti yang jawabannya yang B. Ya, iklim tropis artinya dia musimnya banyak ya. Atau di Indonesia tuh hanya 2 musim ya, musim kemarau dan musim hujan saja. Nggak ada musim salju kalau di Indonesia ya. Kita teruskan. Nomor 13 ya, nomor 14. Nomor 14. Ini peta persebaran hewan di Indonesia. Berdasarkan gambar di atas, garis hayal yang memisahkan penyebaran fauna bagian tengah dan timur. Ini garis tengah ya, ini garis tengah, ini garis timur, berarti tengah-tengahnya di sini. Nah, ini adalah jawabannya yang C, Weber ya. Jadi pemisah jenis-jenis hewan di wilayah Indonesia itu namanya garis Weber. Kemudian soal terakhir, nomor 15. Letak dan kondisi geografis di Indonesia sebagai negara maritim. Tadi maritim apa? Maritim itu kepulauan ya, atau laut. Mengaruhi budaya Indonesia menjadi
A sama, B beraneka ragam, C terlupakan, D luntur. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan di pembelajaran IPS sebelumnya, bahwa kalau misalkan di Indonesia itu ya kan memiliki banyak pulau, artinya dia tidak bisa dengan mudah mengakses daerah sini ke daerah sini dengan mudah dan cepat ya. Artinya dia harus bisa menyesuaikan di lingkungan pulau-pulaunya masing-masing. Begitu ya. Jadi berbeda dengan negara, misalkan negara yang ini Saudi Arabia misalkan, sama aja di sana aja tempatnya gitu, jadi pasti sama gitu. Terus misalkan ada negara lain lagi, Myanmar, Thailand, di situ gitu itunya, jadi tidak terpisah gitu tempat-tempatnya. Otomatis karena di Indonesia ini terpisah, banyak di aksesnya melalui laut, pulau antar pulau, jadi harus menyesuaikan di daerahnya. Begitu ya. Jadi ini jawabannya yang B, beraneka ragam. Ya, jadi ada macam-macam suku, budaya, bahasa, adat istiadat di masing-masing pulau ya, di masing-masing. Bahkan di sini di Pulau Jawa juga berbagai macam adat istiadat, budaya sangat banyak ya. Apalagi kalau misalkan kita lihatnya di semua pulau di Indonesia sangat beragam sekali, banyak sekali ya. Kalian boleh lihat referensinya berbagai macam keberagaman di Indonesia ya, tentang bahasa, adat istiadat, kebiasaan ya. Banyak. Kita boleh dilihat di buku juga ada macam-macam ya itunya. Oke, itu saja untuk pembahasan CBT IPS tematik tema 1. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan menjadi bahan pembelajaran, mudah-mudahan dipahami ya, soalnya sangat mudah sekali. Itu saja, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.